Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Happy Atma Pratiwi, SIK MPD, dan yang saya hormati wali mahasiswa, dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan keceriaan. Selain itu, kita patut bersyukur karena dalam detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa saling bertemu dalam keadaan sehat, dan tak lupa kita selalu menjunjung tinggi. Bagaimana kabar kawan-kawan semua? Apakah tetap sehat dan tetap bugar? Alhamdulillah, syukurlah kalau kita dalam keadaan sehat dan penuh dengan kesegaran, kebugaran, karena itu adalah kunci utama dalam kehidupan. Karena kesehatan itu adalah sangat penting, kesehatan itu adalah sesuatu yang lebih penting, lebih bernilai, dan lebih berharga dari apapun. Kali ini saya, Laurencia Elizabeth Tamoes, ingin membahas tentang kesehatan, terutama tentang kesehatan mental atau mental illness. Seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa setiap manusia pasti mengalami suatu gejala atau gangguan kesehatan mental. Semua pasti pernah merasakan stres, depresi akut, bahkan dia pernah merasakan bahwa dirinya tidak normal. Itu adalah hal yang wajar. Salah satu dampak dari kesehatan mental antara lain tidak bisa tidur dengan tenang atau sering mengalami insomnia atau tidur berlarut malam, begadang. Begadang atau insomnia pasti pernah dilakukan oleh setiap orang. Mereka mengalami kesulitan dalam tidur dan sering mengalami suatu gejala yang membuat mereka begadang. Akhirnya mereka kesulitan untuk mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Biasanya mereka hanya memiliki waktu istirahat 2-3 jam. Tidur yang cukup sangatlah penting bagi kesehatan. Dan kesehatan mental itu juga membutuhkan istirahat yang cukup untuk menyaring energi-energi positif yang akan kita terima. Biasanya mereka-mereka yang mengalami insomnia atau sering begadang adalah seseorang yang memiliki pekerjaan yang lebih berat dari orang pada umumnya. Contohnya pekerja paruh waktu, atau artis, selebriti, atau bahkan mahasiswa yang sering begadang karena kebanyakan tugas. Karena seperti yang kita tahu bersama, prinsip mahasiswa adalah satu, lebih baik begadang mengerjakan tugas sampai larut subuh daripada harus mengulang tahun depan. Eits, please, prinsip itu sebenarnya juga tidak sepenuhnya baik, karena walaupun tidak ingin mengulang tahun depan, tapi setidaknya kita harus tetap memikirkan kesehatan mental, tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Biasanya mereka yang mengalami kesulitan tidur atau insomnia sering mengonsumsi pil tidur atau obat penenang atau obat tidur. Nah, itu sebenarnya juga baik, tetapi jika terus-terusan mengonsumsi, itu akan berdampak buruk pada kesehatan. Pemicu kesehatan mental yang lain adalah karena lingkungan yang tidak mendukung kita untuk berkembang. Salah satunya adalah keluarga. Jika dari awal kita memiliki hubungan yang tidak baik dengan keluarga, maka itu akan membuat kesehatan mental kita terganggu. Cukup dengan memperbaiki hubungan dengan keluarga,
dengan saling terbuka dan harus saling menghargai anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Niscaya kerukunan, keharmonisan akan terus berkembang dalam keluarga. Maka yang akan kita rasakan hari demi hari adalah kebaikan mental karena dikelilingi dengan orang-orang yang menyayangi dan mendukung kita. Selain keluarga adalah lingkungan pertemanan, lingkungan pekerjaan. Teman yang baik akan mempengaruhi kita untuk memiliki hidup yang bahagia. Kita harus mencari teman yang sama-sama saling mengingatkan kita tentang kebaikan. Sebaiknya jangan sampai kita berteman dengan seseorang yang hanya disebut dengan teman toksik atau hanya meracuni kehidupan kita. Salah satunya adalah teman yang suka mengeluh. Secara tidak langsung, sifat negatif dari teman kita tersebut akan menular pada kita. Akhirnya kita ikut-ikutan mengeluh, ikut-ikutan tidak semangat hidup. Nah, itu adalah salah satu contoh teman toksik. Yang kedua, teman yang tidak bisa menerima kita apa adanya. Contohnya saja jika dia mengetahui kekurangan kita, kekurangan satu, dia tidak akan bisa mendekati kita lagi atau dia perlahan-lahan akan menjauh. Justru teman yang baik adalah jika dia mengetahui kekurangan kita, dia akan mengingatkan kita dan tetap mendampingi kita. Kedua, teman ada maunya. Arti ini adalah jika kita memiliki popularitas yang tinggi atau memiliki sesuatu hal yang perlu dibanggakan, maka teman-teman tersebut akan dengan mudahnya menghampiri kita. Tetapi jika kita jatuh, kita down, maka teman-teman kita akan menghindari kita. Itu adalah ciri teman yang wajib kita jauhi atau teman toksik. Selanjutnya, teman yang sangat membuat kita down. Contohnya ketika kita ingin curhat, justru teman berpikir seperti ini. Ih gila ya lo, stres ya lo, gangguan jiwa ya lo, kenapa lo pengen bunuh diri lagi? Please, teman yang seperti ini hanya membuat kita down. Justru, teman yang baik itu akan setia mendengarkan setiap curhat kita walaupun kita sering mengalami kesalahan. Dia tidak mudah menyerah untuk terus menasehati kebaikan kepada kita. Maka teman-teman yang mengedownkan kita ini harus kita lenyapkan atau kita buang dari lingkungan pertemanan. Hal selanjutnya yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah media sosial. Media sosial sudah marak menjadi suatu hiburan bagi kita. Banyak jenisnya. Ada Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan masih banyak lagi. Jika kita terus-terusan kecanduan media sosial, kecanduan internet, kecanduan berselancar di internet, di dunia maya, itu juga tidak baik. Itu akan menyebabkan kita mengalami kegangguan mental. Yang pertama, jika kita pengguna Instagram, kita sering sekali melihat story-story dari teman kita. Secara tidak langsung, sifat insecure atau tidak percaya diri akan muncul dalam diri kita karena kita sering membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain yang mungkin hanya terlihat di depannya aja sering bahagia. Kita tidak tahu di belakangnya mereka mengalami kesedihan atau tidak, karena media sosial itu memang ajang untuk memamerkan kebahagiaan, hanya menunjukkan happy-happynya aja. Maka teman-teman semua, saran saya untuk kalian semua, alangkah baiknya jika kita mengurangi keseringan kita dalam bermedia sosial. Jika perlu, seminggu 2 kali, atau kita dapat menonaktifkan akun sosial media kita untuk sementara waktu untuk mengurangi gangguan mental.
Dan untuk membuat mental kita menjadi lebih baik, alangkah baiknya kita sering meluangkan waktu dengan orang-orang terkasih, orang-orang tersayang seperti keluarga dan teman-teman. Dan tidak lupa kita harus saling spread love. Kita harus selalu menyebarkan kebaikan bagi sesama. Oh ya teman-teman dan hadirin yang saya sayangi dan saya hormati, saya memiliki beberapa tips untuk kalian yang sering mengalami gejala insomnia. Pertama adalah kita harus minum air putih yang banyak, jangan keseringan menggunakan media sosial, dan juga alangkah baiknya jika kita tidak tidur siang atau tidur siang cuma sejam 2 jam saja agar kita dapat tidur lebih awal pada malam harinya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu wali mahasiswa, beserta teman-teman mahasiswa semua. Semoga kita memiliki kesehatan tubuh, dan kesehatan mental yang baik. Sehingga kita akan selalu semangat menjalani hidup. Jangan lupa selalu spread love, selalu menyebarkan kebaikan, dan tetap positive thinking. Maka, sinkronisasi antara kesehatan mental dan kesehatan tubuh dapat kita raih. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.